selamat ketemu lagi. Iya, senang bisa bertemu dengan seluruh sahabat Sabda yang hadir pada malam hari ini di Instagram Live Ayo PA online bareng seri Alkitab. Ya, teman-teman semuanya, hari ini adalah hari terakhir untuk kita bertemu untuk acara Alkitab 2023. Oke, senang ya kita sudah bertemu selama 1 tahun. Ya, hari ini kita akan punya acara yang sangat istimewa. Selain hari terakhir untuk kita bertemu tahun ini, kita juga akan merayakan hari Natal karena kurang dari seminggu lagi kita akan merayakan hari Natal, hari kelahiran Yesus Kristus. Dan pastinya topik malam hari ini untuk Alkitab malam hari ini juga mengangkat tema yang sama tentang kelahiran Yesus Kristus yang terambil dari Matius pasal 1 ayat 18 sampai 25. Oke, kita juga akan segera invite untuk kedua guest kita yang akan menemani kita malam hari ini. Seperti biasa, ada 2 guest menunggu. Mungkin bagi teman-teman yang baru, kita perlu perkenalan sedikit. Nama saya Roma. Saya Yulia. Ya, kita yang akan mandu sebagai host dalam PA Alkitab ini. Ya, teman-teman, ketika kita melakukan PA, kami biasanya memakai metode Sabda SABDA yang sudah sangat dikenal karena kita sudah cukup lama memakai metode ini untuk melakukan PA di Alkitab. Ya, SABDA adalah singkatan dari simak, analisa, belajar, doa diskusi, dan aplikasi. Roland bisa perkenalan dulu sambil menunggu Ayu. Oke, selamat malam semuanya, shalom. Perkenalkan nama saya, sudah bergabung lagi. Ya, perkenalkan nama saya Roland Febrian, asal dari Kalimantan Barat. Oke, ya. Ayu? Ya, shalom semuanya. Perkenalkan nama saya Ayu Angelina. Saya aslinya Kalimantan Barat, tapi sekarang sedang berdomisili di Malang. Saya pelayanan di gereja GSCA Immanuel Kepu. Oke. Ya. Oke, salam kenal. Dua-duanya dari Kalimantan. Roland juga dari Kalimantan, sekarang berdomisili di Bandung. Oke, jadi ini perantau dua-duanya nih ya. Yang dipertemukan dalam Alkitab. Iya. Oke, kita sudah berkenalan dengan Ayu dan juga dengan Roland. Sekarang kita akan mulai untuk acara kita hari ini. Untuk Alkitab malam ini, kita akan mulai dengan langkah 0, yaitu berdoa. Ibu Yulia akan pimpin dalam doa. Oke, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa yang surga, kami sungguh bersyukur malam hari ini bisa bertemu dengan Ronald dan Ayu untuk melakukan PA bersama-sama. Kami juga bersyukur untuk semua peserta yang ada di rumah yang boleh bergabung dengan kami di acara Alkitab malam hari ini. Kami berdoa kiranya firman Tuhan yang akan kami gali bersama-sama ini boleh menjadi berkat bagi hidup kami. Dan kami boleh melihat kasih karunia Tuhan yang luar biasa melalui kelahiran Kristus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan malam hari ini. Dan kami berdoa Engkau akan memberikan Roh Kudus-Mu untuk memberi penjelasan, menerangkan ke dalam pikiran dan hati kami. Sehingga kami boleh semakin mengerti akan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Amin. Oke, sebelum kita mulai PA kita dari Matius pasal 1 ayat 18 sampai 25, kita akan overview sedikit dari Matius dan juga kaitannya dengan pernikahan karena ini ngomongin tentang Yusuf dan juga Maria gitu ya. Nah, kalau kita mengulik sedikit tentang budaya pernikahan di kalangan orang Yahudi atau bangsa Israel, itu paling tidak dibagi dalam beberapa step gitu. Yang pertama biasanya akan ada perkenalan dulu dari 2 anggota keluarga tersebut kalau akan menyetujui persatuan nanti sampai menikah gitu antara laki-laki dan perempuan. Setelah itu baru pasangan tersebut bertunangan gitu. Nah, ketika pasangan itu bertunangan, mereka sebenarnya udah diikat dengan satu kontrak gitu. Nah, setelah bertunangan baru nanti terjadi pernikahan di mana mereka mulai hidup bersama seumur hidup sampai mau memisahkan. Ya, memang ada kemiripan dengan tradisi pernikahan saat ini ya. Tetapi di tradisi Yahudi, pertunangan itu merupakan satu ikatan janji, sebenarnya bukan kontrak ya. Tapi ikatan janji antara kedua keluarga, kedua orang tua untuk mempersatukan anak mereka
dan mereka betul-betul menunggu ya. Pernikahan sudah terjadi sebenarnya ya, tetapi mereka tidak hidup bersama-sama sampai nanti pada hari pernikahan. Tetapi ikatan pernikahan sudah direstui oleh keduanya. Nah, keseriusan pertunangan ini ditandai dengan kalau salah satu membatalkan masa penantian sampai pernikahan nanti, maka akan terjadi perceraian. Jadi sebenarnya pertunangan itu sudah merupakan satu ikatan pernikahan, tetapi belum hidup bersama-sama. Iya, jadi mungkin sedikit beda dengan zaman sekarang ya. Kalau pertunangan zaman modern sekarang ini kayaknya nggak seserius dengan apa yang dilakukan oleh budaya Yahudi. Masih bisa putus setelah pertunangan gitu. Tapi dalam konsep Yahudi, bahkan kalau sudah pertunangan itu, kalau akhirnya nanti terjadi perceraian gitu, mereka akan misalnya kayak pihak laki-laki yang memutuskan hubungan akan membayar kepada pihak perempuan gitu, atau mungkin akan ada pertimbangan-pertimbangan dari hukum-hukum yang ada di budaya Yahudi tersebut. Jadi ada banyak konsekuensi yang terjadi kalau misalnya pisah ketika pertunangan terjadi. Ya, sama halnya dengan peristiwa yang dialami oleh Maria dan Yusuf. Maria dan Yusuf ketika diperkenalkan oleh penulis Matius, mereka sudah bertunangan. Pertunangan ini ikatan pernikahan yang sudah disetujui oleh kedua belah pihak, tetapi mereka belum hidup sebagai suami istri. Iya, oke. Nah, kalau kita lihat juga Matius pasal 1, karena hari ini kita membahas tentang Matius pasal 1, itu dimulai dari silsilah Yesus Kristus. Ini menarik sekali. Kenapa Matius memulai semua peristiwa ini dengan silsilah Yesus Kristus? Kenapa nggak langsung Yesus Kristusnya gitu? Tapi ini merujuk, kalau kita lihat, ini satu nubuatan yang sudah dinubuatkan dari perjanjian lama, bahwa Yesus akan lahir, Mesias itu akan lahir dari keturunan Daud. Makanya di ayat 1 dari Matius 1 itu dimulai dari anak Daud, baru anak Abraham gitu. Jadi Yesus ini memang Mesias yang dinubuatkan lahir dari keturunan Raja Daud. Dari 14 kali 3 ya generasi yang ada di ayat 17 ini. Ya, sangat menarik. Tetapi mungkin bukan itu yang akan kita bicarakan pada malam hari ini. Tapi itu menjadi background kita untuk melihat bagaimana Matius memperkenalkan Kristus melalui silsilah yang ada di pasal 1. Oke, dan teman-teman nanti ini bisa banyak sekali yang bisa dilihat kalau dari silsilah ini, tapi mungkin nanti ada waktunya sendiri, mungkin kita akan menggali pasal ini untuk bagian silsilah. Tapi malam hari ini kita akan melihat tentang Matius pasal 1 ayat 18 sampai 25 tentang kelahiran Yesus Kristus, di mana Yusuf bertemu dengan malaikat. Nah, seperti apa penggaliannya? Kita akan baca dulu ya teman-teman. Nanti untuk ayat ini akan dibaca oleh kedua guest kita ini. Malam hari ini ada Roland dan juga Ayu. Nanti ayat 18 sampai ayat 21 nanti dibaca Roland, ayat 22 sampai ayat 25 baru dilanjutkan oleh Ayu. Mungkin bisa dimulai dari Roland dulu. Oke. Ayat 18. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungnya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Oke, lanjut. Ayu. Hal ini terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Amin. Iya.
Oke, satu perikop tentang kelahiran Yesus Kristus yang baru dibaca oleh Roland dan juga Ayu, dan kita akan menggali dari langkah pertama dulu untuk menyimak masing-masing ayat yang ada dari ayat 18 sampai ayat 25 ini. Oke, untuk bagian pertama, apa sebenarnya yang aneh dari kisah kelahiran Yesus yang diceritakan oleh penulis? Dalam hal ini adalah Matius, kalau kita lihat dari ayat 18. Mungkin Ayu bisa memulai dulu. Kalau yang kita lihat ya apa yang aneh dari kisah kelahiran Yesus Kristus dalam penulisan kitab Matius ini, kita lihat bahwa seorang perawan yang tiba-tiba bisa hamil tidak adanya hubungan secara jasmani gitu. Dan itu bisa dikatakan bahwa sesuatu yang kayak mustahil bagi kita, karena bagaimana mungkin seseorang yang nggak ada berhubungan ternyata malah bisa hamil. Ternyata itu dia mengandung dari Roh Kudus, itu yang kita lihat di ayat 18 itu. Ya, menarik sekali ya, karena Matius dari awal perikop ini langsung mengatakan bahwa Maria mengandung karena Roh Kudus atau dari Roh Kudus. Ya, ini merupakan satu fakta yang bagi kita semuanya agak cukup mengejutkan. Kalau boleh dibilang ini seperti skandal, karena pertunangan seharusnya belum belum ada apa namanya ke sana lah. Iya, suami istri. Tetapi ternyata dia sudah mengandung. Jadi ini merupakan satu fase di mana Matius langsung memperkenalkan Yusuf sebagai seorang yang sudah harus menerima satu tantangan yang luar biasa untuk hidupnya. Iya, menarik sekali ya. Jadi ini peristiwa yang dibilang aneh tapi terjadi gitu. Pada kejadiannya ini nyata dialami oleh Yusuf dan juga dalam hal ini Yusuf yang diberitahu ya. Kalau ke minggu lalu kita lihat dari sisinya Maria. Ya, kemungkinan besar Yusuf tahu sendiri. Maksudnya bukan karena orang lain, bukan diberitahu maksudnya oleh tanda-tanda yang lain, tapi dia tahu sendiri. Atau kemungkinan kedua, dia langsung tahu dari Maria, karena ketika Maria diberitahu oleh malaikat, lalu Maria bertemu dengan Yusuf dan menceritakan bahwa dia mengandung sesuai dengan berita yang diberikan oleh malaikat itu. Oke. Nah sekarang kita lihat info yang diterima oleh Yusuf. Tapi sebelum ke sana, mengapa Yusuf ingin menceraikan Maria dengan diam-diam kalau kita lihat dari ayat 19? Mungkin bisa dilanjutkan Roland. Oke. Ya, mengapa sih Yusuf menceraikan Maria dengan diam-diam? Nah, boleh kita lihat pada zaman itu ya, khususnya untuk Yahudi ya, budaya Yahudi, apalagi Maria hamil, mau dibilang hamil di luar nikah ya. Kalau ketahuan ya pastinya sangat membahayakan untuk Maria. Pertama ya, hukumannya adalah mati, rajam ya. Nah, untuk itu alasannya untuk itu ya Yusuf menceraikan Maria dengan apa? Diam-diam, supaya apa? Tidak terjadi dan juga mempermalukan dari nama istrinya. Ya, kira-kira apa nih alasan Yusuf ingin apa nih kira-kira alasan Yusuf kenapa dia ingin menceraikan Maria? Alasannya ya, karena Yusuf sangat mencintai Maria, sama ya, dia tulus hati dengan Maria sehingga apa? Dia tidak mempermalukan Maria di hadapan orang banyak. Kalau Maria diceraikan, justru Maria akan ketahuan betul bahwa dia harus menanggung seluruh seluruh skandal yang sedang terjadi ini gitu ya. Memang sebenarnya Yusuf punya dua pilihan ya. Satu, tetap menerima Maria sebagai istrinya atau menceraikan. Kalau menceraikan itu artinya Yusuf cuci tangan, dia tidak bersalah gitu ya. Tidak bersalah. Tetapi kalau dia tetap menerima Maria sebagai istrinya, maka artinya Yusuf bertanggung jawab dan dia orang lain yang tidak tahu menganggap Yusuflah yang melakukan itu. Dari Allah. Ya.
Oke, jadi bisa dua persepsi ini gitu ya, bisa melihat dari sisinya Yusuf yang sendiri gimana akan mengalami hal itu terjadi ke dia, padahal dia tidak menghamili Maria gitu. Di sisi lain juga bagaimana kalau di ayat 19 sih dikatakan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Ya berkaitan dengan publik saat itu ya, di mana ini bisa menimbulkan mungkin beragam persepsi negatif dalam masyarakat Yahudi saat itu, apalagi mungkin bisa dituduh dengan beragam hal, mungkin Maria Zina dan lain sebagainya. Ah, ini banyak penafsiran juga sih di sini. Tapi yang pasti kita lihat di sini bahwa ayat 19 dikatakan Yusuf seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama baik nama Maria di muka umum. Ya, tapi itu kata diam-diamnya ya, maksudnya menceraikan itu kalau orang tahu udah pasti Maria akan malu dan Maria pasti akan harus menanggung konsekuensi yang cukup berat. Tetapi kalau Yusuf melakukan itu secara diam-diam, maka mungkin tidak akan tahu. Tapi artinya Yusuf akan terhindar dari segala masalah. Ya, itu sesuatu yang kita akan melihat kemudian apa yang Yusuf lakukan dengan cara yang berbeda dari dua pilihan ini. Oke. Nah, sekarang di ayat 20 bagaimana kemudian malaikat Tuhan itu menemui Yusuf dan apa yang dikatakan malaikat itu kepada Yusuf? Mungkin bisa lanjut ke Ayu. Di ayat 20 sudah jelas ya kita lihat bagaimana malaikat Tuhan itu menemui Yusuf itu melalui mimpinya, dan kita melihat apa yang dikatakan itu malaikat Tuhan bilang sama Yusuf, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ini sudah jelas ya dituliskan di sini. Jadi itu yang disampaikan malaikat kepada Yusuf pada melalui mimpinya itu. Ya, saya kira apa yang dilakukan malaikat itu menjadi sangat jelas bagi Yusuf untuk tahu bahwa Maria tidak bersalah. Ya, itu satu hal yang saya kira malaikat memberikan keyakinan kepada Yusuf bahwa Maria tidak bersalah. Dia mengandung karena Roh Kudus. Ya, Maria tidak bersalah dan asal-usul kehamilan Maria ini dibuktikan oleh malaikat ya, bahwa Maria mengandung dari Roh Kudus. Untuk itu pesan yang sangat bagus sekali di ayat 20 dikatakan, jangan takut untuk mengambil Maria sebagai istrimu. Nah, kita lihat di ayat 21, ini sekarang ke Roland ya, jelaskan tentang anak yang akan dilahirkan oleh Maria melalui info malaikat di ayat 21. Ya, di sini bagaimana sebelumnya ya, Yusuf itu tidak ingin mengambil Maria sebagai istrinya. Namun kita melihat melalui mimpi ya, seorang malaikat berkata kepada Yusuf bahwa anak laki-laki yang dilahirkan itu adalah bernama Yesus, di mana Yesus ini adalah yang akan menjadi yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Ya. Dan dari kelahiran Tuhan Yesus juga suatu penggenapan ya dari perjanjian lama, di mana digenapi oleh dari Nabi Yesaya, dan itu sudah tertulis juga di dalam Alkitab di perjanjian lama. Ya, jadi anak yang akan dilahirkan ini bukan manusia biasa. Ya, tetapi manusia yang luar biasa. Dia manusia 100% dan dia juga Allah 100%. Dia adalah juru selamat yang akan menyelamatkan manusia dari dosa. Iya, menarik sekali ya, karena namanya juga spesifik ya, dari malaikat di sini dikatakan namakan dia Yesus gitu ya. Yesus itu sendiri artinya juga dalam bahasa Ibrani itu Yosua, yaitu yang berarti Tuhan yang menyelamatkan. Dan di sini juga diberi penjelasan bahwa Tuhan Yesus itu yang akan nanti menyelamatkan manusia dari dosa. Nah, sekarang baru penggenapannya dilihat dari perjanjian lama nih. Bagaimana Matius menunjukkan bahwa peristiwa ini adalah penggenapan dari firman yang disebutkan oleh Nabi di perjanjian lama dari ayat 22 sampai ayat 23. Sekarang ke Ayu. Ini dalam ayat 22 sampai 23 ini sudah jelas sebagai suatu penggenapan dalam perjanjian lama yang ada tertulis dalam Yesaya pasal 7 ayat 14 itu, di mana nubuatan itu ada dan penggenapannya terjadi di kisah di dalam Matius ini, di mana seorang anak darah dikatakan bahwa dia akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki yang menjadi juru selamat
atau yang dikatakan sebagai Immanuel itu. Iya, luar biasa ya, malaikat ini memberikan penjelasan persis apa yang dibutuhkan oleh Yusuf, karena Yusuf sedang memikirkan bagaimana dia bisa percaya kalau Maria tidak melakukan hal yang buruk gitu, tetapi dia sudah mengandung. Ya. Dan sekali lagi membuktikan ya dari nubuatan perjanjian lama yang salah satunya ciri Matius yaitu memperkenalkan Yesus, di mana Yesus sendiri adalah penggenapan dari perjanjian lama, dikatakan Immanuel. Bahkan penjelasan Immanuel itu juga lengkap dengan artinya, yaitu Allah menyertai kita. Nah, ini adalah gelar dari pribadi Yesus Kristus yang memang hadir di tengah-tengah manusia dan menyertai manusia. Roland, kalau kamu pas tidak berbicara, bisakah di mute? Karena ada feedback tuh dari HP kamu. Iya, oke. Nah, satu hal lagi juga, malaikat meyakinkan bahwa Maria tidak bersalah. Sesuai dengan penggenapan itu, seorang dara, seorang perawan, akan melahirkan seorang anak laki-laki. Sehingga sekali lagi, Yusuf tahu persis bahwa ini bukan kesalahan Maria melalui informasi yang diberikan oleh malaikat ya. Oke. Nah, sekarang kalau kita lihat di ayat selanjutnya dari ayat 24 sampai 25 ini, jelaskan apa yang Yusuf lakukan setelah bangun dari mimpinya tersebut. Sekarang ke Roland ya. Oke. Nah, dari ayat 24 sampai 25 kita bisa lihat ya, tadi sudah dibacakan bahwa ketika Yusuf sudah dia bangun dari tempat tidurnya, ya dia mentaati apa yang dikatakan oleh malaikat. Ya, dia melakukan apa yang diperintahkan oleh malaikat, yaitu dia mengambil Maria sebagai istrinya. Nah, di mana sebelumnya dia memiliki rasa ketakutan ya, di mana dihadapi dengan suatu masalah, tapi ketika malaikat berkat dalam mimpinya, ya sehingga dia melakukan perintah malaikat. Dan ini kita melihat ya suatu keteladanan dari seorang Yusuf yang taat pada perintah. Nah, gitu. Iya. Iya, ini ada beberapa komentar dari teman-teman yang sudah hadir. Kalau Yusuf sangat mencintai dari Adio. Yusuf sangat mencintai, justru dia akan menceraikan. Ya, setuju ini. Apa nih maksudnya? Kalau Yusuf sangat mencintai, justru ia akan menceraikan. Nah, setuju ini. Ya, mungkin karena dia tidak mau Maria dirajam batu ya, karena hukuman dari seorang yang berzina adalah dirajam batu. Dan dia sangat mungkin, maksudnya Adio, karena dia sangat sayang dengan Maria dan tidak mau Maria mati di rajam batu, maka dia menceraikan dia. Saya kira tetap dia akan kalaupun diceraikan, Maria tetap akan menerima hukuman ya. Justru karena diceraikan itu akan ketahuan bahwa Maria melakukan sesuatu tindakan yang tidak benar. Tetapi yang dilakukan Yusuf itu lebih daripada menceraikan, yaitu diam-diam. Nah, diam-diam inilah yang menolong Maria untuk mungkin akan terlepas dari hukuman. Oke, ini ada satu pertanyaan nih teman-teman. Tapi kenapa malaikat datang dan memberitahu Maria sebelum pernikahan? Mengapa tidak sesudah pernikahan? Lah. Justru ini luar biasanya, karena penggenapan dari nubuatan. Kalau diberitahukan setelah menikah, ya berarti nubuatan itu tidak digenapi. Karena kan anak darah sebelum menikah. Iya, jadi ini penggenapan dari nabi-nabi di perjanjian lama, baik Yesaya, baik kitab Mika, ini menjelaskan semua bahwa Yesus yang mengenapi hal tersebut ya, dari perawan Maria, dari anak darah gitu ya. Jadi kalau sesudah pernikahan, maka penggenapannya tidak jalan nih nanti. Tetapi luar biasanya firman Tuhan, perjanjian lama, perjanjian baru itu linear gitu, mengacu kepada Yesus Kristus. Nah, ini satu pertanyaan juga dari teman kita Ray. Kenapa dia harus memilih diam-diam? Apakah zaman dulu cerai secara resmi ada hal tabu atau seperti apa? Ya, mungkin tadi udah sedikit menjelaskan ya. Tapi mungkin Ronald dan Ayu punya pendapat yang lain atau ingin memberikan jawaban. Gimana? Masih tertarik dengan kata diam-diam ternyata teman-teman ini.
Oke, dari Ayu mungkin. Boleh Iya. ulangi sekali lagi pertanyaannya enggak, Kak? Saya agak Kenapa dia kurang harus jelas. memilih? Kenapa dia harus memilih diam-diam? Apakah zaman dulu cerai secara resmi adalah hal tabu atau seperti apa maksudnya? Menurut saya ya, maksudnya perceraian kan memang tidak diizinkan ya. Dan kita tahu itu bahwa statusnya dengan Maria itu bahwa dia belum menikah secara maksudnya resmi akhirnya, dan juga memang kita melihat bahwa akan ada efek maksudnya akan ada efek yang tidak fatal, yang fatal yang akan terjadi kalau memang Yusuf pada saat itu harus menceraikan Maria. Seperti yang sudah dijelaskan dari sebelumnya tadi bahwa Maria bisa kena hukuman ini itu ataupun banyak hal gitu ya. Jadi bukan bicara tentang tabu tidak tabunya, tapi lebih ke arah kayak ada efeknya loh dari hal yang akan dilakukan itu. Dan memang kita tahu bahwa perceraian itu tidak diizinkan. Sudah jelas Alkitab mengatakan seperti itu. Ya, memang perceraian tidak diizinkan, tetapi masalahnya kenapa bercerai? Kalau alasan bercerai itu karena ya tidak mencintai apa-apa, mungkin itu hal yang biasa ya. Maksudnya orang mungkin akan melihat itu sebagai sesuatu yang oh itu berarti preferensi pribadi gitu ya. Tetapi kalau karena ada masalah seperti skandal yang sedang terjadi, nah, itu bukan hal yang kecil ya. Itu bukan masalah tabu, tapi masalah hukuman yang akan diterima kalau orang tahu apa yang dilakukan. Kalau orang tahu bahwa Maria mengandung sebelum dia menikah. Ya. Iya. Oke, Jadi ini rupanya nih si Adyo tidak menceraikan artinya. Maksudnya tadi. ya, maksudnya tadi kalau Yusuf sangat mencintai, justru dia tidak akan menceraikan. Ya. Tetapi kalau tidak menceraikan, akibatnya adalah orang menganggap Yusuf yang melakukan itu. Iya. Nggak bertanggung jawab malah. Justru dia bertanggung jawab. Iya. Ya, ini Tapi malu gitu ya, karena Yusuf berarti sudah melakukan hal yang tidak benar sebelum menikah. Jadi dua-duanya bukan pilihan yang enak bagi Yusuf ya. Satu pilihan yang sangat sulit. atau ini pendapat lain dari Pak Adio. Saya juga menganggap dia nggak mau tanggung jawab atau tidak mau terlibat. Mungkin mengasumsikan tentang diam-diam tadi ya. Ya. Oke, kita lihat lagi selanjutnya karena waktu terus berjalan. Kita coba lihat ya masih di bagian simak, yang di bagian terakhir. Apa kesan teman-teman, ini dari Roland deh, apa kesan Roland tentang cara Matius menceritakan kisah kelahiran Yesus ini? Kalau kita lihat sudah dari ayat per ayat nih. Oke. Nah, kelahiran Tuhan Yesus ya, bagaimana Matius? Kurang jelas. Bagaimana cara Matius menceritakan kisah kelahiran Yesus ini? Ya, dari sudut pandang Yusuf ini sangat luar biasa, di mana Matius itu memperkenalkan gitu ya, bagaimana asal usul dari Yusuf, ya, di mana juga ada penggenapan bahwa nanti akan datang seorang penyelamat itu dari keturunan Daud. Nah, kita tahu bahwa tadi sudah baca ya di pasal 1 sebelumnya itu adalah silsilah bagaimana Tuhan Yesus. Nah, kita lihat dan situ Yusuf itu adalah keturunan Daud. Nah, ini suatu hal yang menarik ya dari Matius, dia menceritakan dari sudut pandang Yusuf itu ya sesuai dengan dari silsilahnya Yusuf. Ya, memperkenalkan. Itu sih. Iya. Matius mungkin karena dia seorang Yahudi dan dia menunjukkan surat atau Injilnya ini kepada orang Yahudi, maka Matius mengikuti tradisi ketat dari orang Yahudi, yaitu dari silsilah dari laki-laki atau patriark gitu ya. Melihat dari sisi patriark laki-laki yang memberikan keturunan kepada keluarganya. Ya, oke. Dan kita lihat konsisten juga ya dari pasal 1 ini lengkap diceritakan bagaimana Yusuf yang akan menolong juga untuk menerima Maria sebagai istrinya nantinya.
dari perihal janji penggenapan yang diberitahukan oleh malaikat kepada Yusuf. Nah, mungkin teman-teman juga mungkin selama ini nggak terlalu ngeh gitu ya. Tetapi Matius menceritakan ini tanpa keterlibatan dalam satu sisi ya, tanpa melibatkan Maria sama sekali. Jadi lebih melihat dari sudut pandang Yusuf, dan Maria tidak secara cerita Maria tidak ikut-ikut gitu di dalam cerita ini. Tetapi beda kalau saudara bandingkan ini dengan Lukas. Lukas kebalikannya, menceritakan seluruh kelahiran Yesus justru dari sudut pandang Maria. Maria terlibat banyak, bagaimana dia ngomong, bagaimana dia berbicara kepada malaikat dan lain-lain gitu ya. Jadi ini dua sudut pandang yang sangat berbeda. Matius melihat dari memperlihatkan kelahiran Yesus dari sisi Yusuf, sedangkan Lukas memperlihatkan kelahiran Yesus dari sisi Maria. Wow, dua Injil sinoptik yang sangat bagus sekali. Makanya teman-teman ayo belajar Injil sinoptik supaya kita lihat penekanan-penekanan dari masing-masing penulis yang dengan ciri dan gaya mereka dalam menuliskan Injilnya. Nah, ini Pak Lukas, Matius ingin menyampaikan kepada orang Yahudi bahwa ini benar Yesus yang Mesias. Karena orang Yahudi tahu nubuatan-nubuatan. Iya, makanya sangat-sangat kentara dengan dengan penggenapan perjanjian lama di kitab Matius. Ada pertanyaan dari Pak Dadi, kenapa Yusuf tidak disebut Bapak Yesus? Ya, secara biologis Pak, memang tidak ya. Bukan ya? Iya. Oke, kita akan menganalisa lebih dalam lagi tentang perikop ini. Apa yang dapat teman-teman pelajari tentang Yusuf dari penggalian malam ini? Mungkin dari Ayu? Yang saya pelajari ya dari Yusuf ini, saya melihat bagaimana responnya, bagaimana kita melihat karakter Yusuf yang digambarkan di sini secara jelas dalam suatu tantangan yang dia hadapi. Dia bisa meresponi sesuatu itu dengan benar gitu. Kalau saya melihat dari kisah-kisah bagaimana pada saat malaikat bertemu dengan dia melalui mimpi, bagaimana dia mendapat sesuatu yang bikin mungkin shock pada saat itu, dia bisa meresponi dengan baik, dan kita bisa melihat bahwa dia tidak hanya berpikir secara emosi saat itu saja, namun dia bisa mempertimbangkan hal itu dengan baik, dan akhirnya keputusan yang dia ambil adalah keputusan yang tepat dan tidak menceraikan Maria, dan dia tetap mengikuti apa yang Tuhan mau dia lakukan. Ya, mungkin dengan konsekuensi bahwa orang memikir dialah yang bersalah, maksudnya Yusuf lah yang bersalah. Tapi dia rela melakukan itu karena dia mendapatkan informasi dan dia mempercayai informasi dari malaikat ya. Sungguh luar biasa penekanan Matius bahwa dia adalah orang yang tulus hati. Sebenarnya kata tulus hati kurang tepat ya di dalam penerjemahan, di dalam bahasa aslinya. Karena kalau saudara melihat di dalam bahasa aslinya tuh Yusuf bukan tulus hati, tetapi orang benar. Itu mungkin lebih tepat ya. Karena Yusuf seorang yang benar, artinya dia patuh kepada hukum, dia orang Yahudi yang sangat taat kepada Taurat, dia seorang Yahudi yang sangat baik, dia orang yang benar, artinya dia tidak mau melakukan kesalahan. Ya. Wow, dua orang yang Tuhan pakai dengan luar biasa ya, Maria dan juga Yusuf. Dan malam hari ini senang bisa menyoroti juga dari sisi Yusuf. Nah, apa nih kepentingan Matius menceritakan kisah kelahiran Yesus dari sudut pandang Yusuf saja? Ini sebenarnya tadi sudah sedikit. Tapi mungkin Roland mau menambahkan lagi. Kepentingan Matius dalam menceritakan kelahiran Yesus dari sudut pandang Yusuf. Oke. Ya, mungkin kepentingan dari Matius menceritakan dari sudut pandang Yesus, dari pandang Yusuf, Matius ini ingin meyakinkan ya bahwa Yusuf ini juga adalah bagaimana penggenapan ya dari Alkitab, di mana Yusuf ini dipakai ya, terutama ya dia untuk apa, yang menyelamatkan Maria dan juga Yesus. Dan dalam hal ini juga kita bisa lihat dari silsilah Yusuf tadi ya, bagaimana dia adalah dari yaitu Daud. Ya, mungkin ada tambahan dari Kak Ayu. Ya, Ayu mau menambahkan?
Silakan. Sudah, lanjut aja, Kak. Iya, saya kira kalau Matius ingin memberikan penekanan yang sangat kuat kepada pendengarnya atau pembacanya, yaitu orang-orang Yahudi yang lebih condong pasti dengan alur patriark gitu ya, alur dari silsilah laki-laki, sehingga kepentingan seorang laki-laki di dalam Matius menceritakan ini sangat penting bagi orang-orang yang mendengar atau yang membaca Injil Matius. Ya, ini ada tanggapan juga dari beberapa teman yang sudah bergabung dari Bu Broto. Yusuf adalah orang yang tulus hati, dia taat kepada hukum, jadi mau menceraikan Maria, tapi diam-diam, tapi dia juga taat kepada kehendak Allah. Ya, ada satu tanggapan juga dari Pak Lukas, kalau kita bertemu masalah, jangan buru. Oh, ini Pak Lukas sudah aplikasi nih. Ya, saya akan bacakan dulu ya, tapi nanti ini untuk aplikasi. Kalau kita bertemu masalah, jangan buru-buru ambil keputusan, tapi tanya pada Tuhan, apa maksud masalah ini. Kita harus bergaul erat dengan Tuhan, supaya Tuhan memberi pencerahan melalui Roh Kudus. Oke, nah, kita akan lihat juga di bagian selanjutnya. Sebenarnya apa yang mengubah Yusuf, sehingga ia memutuskan untuk menaati perintah malaikat Tuhan saat itu. Mungkin dari Ayu, bisa membagikan hasilnya. Kalau yang saya lihat ya, apa yang mengubahkan Yusuf sehingga dia menaati perintah malaikat itu adalah karena saya lihat bahwa Yusuf ini takut akan Tuhan. Dia rela mengambil suatu keputusan karena dia adalah orang yang takut akan Tuhan. Kalau orang yang tidak takut akan Tuhan, mungkin dia beranggapan itu adalah hal yang tidak penting untuk dia lakukan, dan dia akan mengambil keputusan untuk lebih baik saya menghindar dari suatu masalah. Saya nggak mau ikut campur dalam suatu masalah. Lebih baik saya main aman aja. Tapi Yusuf di sini mengerti benar apa maunya Tuhan. Akhirnya dia mengambil keputusan itu dan dia memilih untuk berjalan sama Tuhan. Ya, betul. Termasuk tadi Pak Lukas ya, kita harus dekat dengan Tuhan. Kemungkinan besar Yusuf bukan hanya seorang yang tulus hati, tapi dia seorang yang saleh. Artinya dia seorang yang religius, seorang yang takut akan Tuhan. Ya. Makanya dengan ketakutannya kepada Tuhan, dia taat kepada kehendak Tuhan ya. Dari ayat 24-25 dikatakan ada satu perubahan yang diterima ketika dia mendapatkan info dari malaikat tersebut. Ketaatan kepada kehendak Allah dan melalui kebijaksanaannya untuk memperi istri Maria, dan akhirnya juga menamakan nama Yesus kepada Yesus gitu. Dan ini satu bentuk ketaatan yang diterima setelah dia mendengar apa yang dari malaikat tersebut. Ya, selain itu mungkin Yusuf juga tahu persis kenapa dia memilih Maria. Kalau dia seorang yang tulus hati, seorang yang saleh, seorang yang religius, seorang yang takut akan Tuhan, saya yakin dia memilih seorang istri pasti dengan sangat hati-hati. Tetapi faktanya ketika dia melihat kenapa Maria bisa hamil, itu sesuatu yang bagi dia sangat mengejutkan, jauh dari yang dia perkirakan. Menurut dia Maria adalah seorang yang baik, seorang yang luar biasa, seorang yang taat akan Tuhan, tetapi kok seperti ini? Ketika diberikan informasi oleh Maria, kenapa Maria mengandung dan dari mana Maria mengandung, Yusuf menjadi sangat percaya akan pilihan dia, bahwa Maria bukan tipe orang yang seperti itu, sehingga ini sungguh sangat meyakinkan kepada Yusuf bagaimana dia akhirnya memutuskan bahwa betul apa yang dikatakan Allah dan yang dia tahu tentang Maria merupakan satu match gitu ya, apa yang dia pikirkan dan apa yang Tuhan berikan itu sesuatu yang bagi dia sangat meyakinkan. Oke. Ya, oke. Menurut teman-teman nih, kita diskusi sedikit ya. Apa sebenarnya peran Yusuf dalam kelahiran Yesus Kristus? Mungkin tadi siapa yang jawab? Rona. Sekarang Roland. Apa peran dari Yusuf dalam kelahiran ini? Dalam kelahiran Yesus Kristus. Biasanya kan kita selalu melihat bagian Marianya ya. Kali ini kita melihat ya. Dari Yusuf. Iya. Nah, dari hal ini ya sangat luar biasa di mana peran Yusuf dalam kelahiran Yesus. Dan di sini kita bisa lihat bahwa
Tuhan ingin melibatkan ceritanya, yaitu Yusuf ya, ingin melibatkan Yusuf juga dalam rencananya. Untuk apa? Ya, Yusuf terlibat untuk menyelamatkan ya anak Allah, yaitu Yesus dan Maria. Nah, jika misalnya Yusuf tidak dilibatkan dalam hal ini, ya kembali lagi ya, jika Maria ketahuan hamil di luar nikah, ya pastinya bisa berbahaya juga. Ya, sehingga apa? Ya, Maria akan dirajam. Nah, itu sih peran Yusuf juga. Desain ini adalah untuk menentukan juga dia adalah sebagai, oh ya, Yesus ini adalah anaknya Yusuf. Ya, meskipun secara biologis bukan anaknya Yusuf, tapi pada saat ini kita melihat bagaimana peran Yusuf untuk menyelamatkan Yesus dan juga Maria. Ya, Tuhan memilih orang yang tepat ya. Kenapa Tuhan memilih Yusuf untuk menjadi seorang yang punya keteguhan hati dan mau menjadi seorang ayah yang mau melindungi, sekalipun itu bayinya bukan dari dia tetapi karena Roh Kudus, itu menjadi tanggung jawab yang lebih besar bagi Yusuf untuk melihat hal ini ya. Nah, ini Pak Lukas juga menanggapi nih peran Yusuf, ya dia jadi ayahnya Yesus secara adat istiadat. Ya, betul. Oke, jadi kita lihat juga ini ada satu tanggapan juga dari Pak Ayem Hartawan, selalu berada dalam relasi dengan Allah juga perlu memiliki kepekaan untuk bisa mengenali dan membedakan apa yang terjadi dalam permasalahan yang ada sesuai dengan kehendak Allah ataukah kehendak sendiri. Nah, ini satu respon dari Pak Hartawan terkait penggalian malam ini. Oh, tadi tanggapan waktu Yusuf dan Maria masih keluarga. Ya, oke. Ya, sekarang bagian aplikasi nih teman-teman. Apa nih aplikasinya yang akan dilakukan dalam penggalian malam hari ini? Mungkin satu-satu dulu. Aplikasi ini adalah tindakan praktis melalui kelahiran Yesus Kristus atau mungkin berhubungan dengan bulan Natal yang kita rayakan bulan ini. Dan penggalian malam hari ini. Iya, dan penggalian malam hari ini bagi teman-teman. Mungkin dari Ayu dulu, setelah itu nanti Roland. Kalau dari saya sendiri ya aplikasinya dari Matius pasal 1 ayat 18 sampai dengan 25 ini, saya itu mau punya sikap seperti Yusuf. Sikap yang sadar bahwa kita diberikan suatu tanggung jawab dan kita harus lakukan tanggung jawab itu dengan baik. Dan kita harus menyelesaikan tanggung jawab itu. Dan kita seperti Yusuf itu nurut aja dengan maunya Tuhan, nurut aja dengan apa rencananya Tuhan. Itu aplikasi yang bagi saya bahwa dari kisah ini bahwa yuk belajar yuk sama-sama nurut gitu sama Tuhan, sama semua rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Entah itu rencana yang menurut kita tidak enak, rencana yang menyakitkan, tapi ayo kita sama-sama nurut sama Tuhan. Itu sih aplikasi yang saya dapatkan. Ya. Kalau dari Roland gimana aplikasinya? Halo? Masih mute. Mempersiapkan, halo, suara saya kedengaran? Iya, sudah kedengaran. Cek, halo? Ya, sudah. Oke. Nah, yang saya belajar dari seorang Yusuf ya di mana dia sudah merencanakan pernikahannya dengan Maria begitu pastinya matang saat itu, yang mempersiapkan. Namun, ya rencana kadang yang kita rencanakan tidak sesuai dengan apa yang maunya kita, ya. Nah, sehingga apa yang terjadi? Ya, karena dalam itu saya melihat bahwa dalam kehidupan saya, ketika saya merencanakan sesuatu, ya meskipun itu menurut saya sudah baik, ya ternyata tidak terwujud. Nah, walaupun secara kasat mata kita melihat bahwa itu sangat merugikan, kan tapi dengan dari Yusuf saya melihat bagaimana taatnya dia pada pimpinan Tuhan. Dan jika kita taat pada pimpinan Tuhan, ya selalu mendatangkan hasil yang terbaik. Itu sih. Ya, thank you banyak untuk Ayu dan Roland yang sudah Halo, membagikan berkatnya.
Oke, ini dari teman-teman Ya, lain juga mungkin kalau ada aplikasi yang ingin dibagikan juga sehubungan dengan perikop yang kita bahas terkait kelahiran Yesus Kristus malam hari ini, silakan bisa dibagikan juga di dalam komentar. Nanti kita masih akan bacakan kalau masih ada waktu. Dan pastinya saya sendiri juga belajar banyak malam hari ini ya. Iya, oke. Feedback. Bisa di-mute. Iya, kalau minggu lalu kita sudah melihat bagaimana malaikat Tuhan mendatangi Maria dan menyebutkan juga janji Tuhan terhadap anugerah ya kasih karunia yang diterima Maria melalui kelahiran Yesus dari Roh Kudus. Malam hari ini diingatkan dan juga belajar dari sisinya Yusuf gitu ya, dari sisi sang suami Maria yang tunangannya saat itu, di mana Allah juga memakai Yusuf dengan luar biasa untuk menunjukkan bahwa bagaimana Allah memilih orang yang tepat dan pilihan Allah itu untuk Yusuf saat itu, untuk Yusuf bisa menaati kehendak Allah. Kalau Ibu Yulia tadi bilang dia orangnya yang benar, orang yang takut akan Tuhan. Kalau beberapa versi juga pakai kata tulus hati. Tetapi di sini yang pasti ada satu juga perubahan sikap yang diterima oleh Yusuf setelah dia mendengar pesan yang diberikan oleh malaikat kepada dia. Dan saya menyoroti pesan tersebut ya, di mana Yesus yaitu sang penyelamat juga dikasih nama Immanuel yang artinya Allah menyertai kita, dan bersyukur karena sama-sama kita juga boleh menikmati setiap kemurahan Allah melalui kedatangannya, melalui kelahirannya, di mana dia sudah beserta dengan kita. Dan bersyukur sekali melalui Yusuf, melalui Maria, melalui siapapun pilihan Tuhan dipakai untuk boleh menyelesaikan rancangan Tuhan dan juga kehendak Tuhan. Jadi saya sendiri belajar untuk terus mau dipakai Tuhan sebagai orang yang dipilih, sebagai orang yang akan melakukan rencana dan ketetapan Tuhan melalui perbuatan atau melalui kehidupan saya setiap harinya. Ya, terima kasih untuk Ayu dan Roland yang sudah membagikan. Saya belajar dari Ayu tentang apa yang Ayu pelajari dari Yusuf. Saya kira itu satu hal yang memang patut untuk kita pelajari ya. Menjadi seorang yang mau manut dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan, sekalipun mungkin itu bukan sesuatu yang nyaman bagi diri kita sendiri. Nah, ada kalanya Tuhan memakai kita, dan dengan memakai kita membuat kita tidak nyaman. Tetapi ketika ketidaknyamanan kita itu justru memuliakan nama Tuhan. Kita harus mau manut seperti Yusuf. Saya juga lihat dari Roland bagaimana Yusuf ini menjadi satu cara Tuhan memakai kita semuanya. Jangan hanya mau dipakai untuk hal-hal yang aman atau yang gampang ya, tetapi kita mau memberikan hidup kita untuk dipakai oleh Tuhan dengan cara yang Tuhan inginkan. Ya, terima kasih teman-teman semuanya yang sudah membagikan malam hari ini, dan dari Roma juga saya belajar bagaimana Yusuf menjadi salah satu cara kita melihat dengan cara pandang yang lain gitu ya. Kalau dari yang biasa kita selalu lihat adalah dari Maria, tetapi ternyata Tuhan juga pakai Yusuf dengan cara yang luar biasa untuk menyelesaikan rencana atau menjalankan rencana yang Tuhan sudah berikan bagi umat manusia. Karena mereka berdua orang yang takut akan Tuhan, baik Maria atau Yusuf, maka kita sekarang menerima kasih karunia dari Tuhan karena kita menerima keselamatan yang diberikan oleh Yesus Kristus. Amin. Nah, Ya. ini tanggapan lain juga dari dua teman kita yang sudah bergabung, dari Pak Dadi. Yang saya dapatkan dari kelahiran Yesus Kristus, bersyukur kita dilahirkan dari orang yang percaya kepada Yesus Kristus, sehingga ini menjadi aplikasi saya. Dari Pak Ayem Hertawan, aplikasinya yang pertama, selalu siap dengan jawaban Tuhan yang berbeda dengan apa yang diimpikan. Ya. Yang kedua, ada peran Tuhan dalam hidup kita. Amin. Iya, pasti tidak luput dari semua rencana dan kehendak Tuhan dalam setiap kehidupan teman-teman dan saya dan kita semua sebagai orang percaya. Kita akan menutup untuk acara kita malam hari ini. Setelah ini kita nanti akan bernyanyi, bersukacita bersama-sama karena ini menyongsong hari Natal ya. Kita akan menyanyikan Selamat Hari Natal. Namun sebelumnya kami mengingatkan Bapak Ibu Saudara sekalian, karena ini adalah akhir dari PA kita untuk tahun ini untuk bersama ya, tapi PA pribadi tetap dilakukan. Nah, kita akan tutup dalam doa. Saya minta Roland bisa menutup dalam doa. Oke, mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertata
di dalam surga, di dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan untuk malam hari ini kami boleh belajar untuk penggalian Alkitab. Biarlah dari penggalian kitab ini Bapa, bukan hanya saja kami secara pengetahuan saja, melainkan kami dapat bersyukur Tuhan, di mana kami bisa melihat karya-Mu, yang melalui Yesus Kristus yang telah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kami Bapa. Dan biarlah, dan kami ucap syukur juga Tuhan untuk setiap jaringan yang telah kami pakai, dan juga Kau melancarkan Bapa. Kau berkati baik staf sabda Tuhan dan juga Kak Ayu Tuhan, biarlah Kau pakai yang penuh luar biasa. Dan kami bersyukur Bapa, biarlah melalui PA malam hari ini boleh memberkati kita semua. Terima kasih Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Amin. Ya, teman-teman, semoga sebentar lagi Natal yang akan datang, kita akan sambut dengan sukacita, terutama untuk kita boleh mempersiapkan hati, sehingga kita boleh melihat bagaimana Tuhan menganugerahkan kepada kita satu hari di mana kita sungguh mengucap syukur akan kedatangan Kristus. Ya, selamat bersukacita dan kiranya damai Natal menyertai kita semua. Kita akan bernyanyi Selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal, selamat Hari Natal, selamat Hari Natal, dan tahun baru. We wish you Merry Christmas. We wish you Merry Christmas. We wish you Merry Christmas. We wish you Merry Christmas and happy. Salam bagimu, salam bagimu sekalian. Selamat Hari Natal dan tahun baru. Selamat Hari Natal Dan selamat tahun baru. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai ketemu tahun depan. Salam, ayo PA. Kita akan ketemu lagi dalam Alkitab tahun 2024. Nanti tepatnya tanggal 9 kalau nggak salah ya. Nanti silakan teman-teman terus mengikuti acara kegiatan Alkitab kita di tahun 2024. Dan teman-teman yang ingin menjadi guest seperti Ayu dan juga Roland malam hari ini, silakan nanti DM atau kontak nomor-nomor Sabda yang bisa dihubungi untuk bisa menjadi guest kita di PA berikutnya.